Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi bersama Ustazah Dani di pembelajaran IPA kelas 9. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sifat bahan atau materi dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita mulai, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu buku catatan kalian dan buku tugas kalian yang nantinya akan kalian gunakan untuk mencatat atau merangkum materi yang Ustazah sampaikan pada hari ini, dan untuk mencatat tugas yang akan Ustazah berikan di pertengahan video ini. Oke, sebelum dimulai silakan berdoa terlebih dahulu dan posisi duduk yang sopan. Ya, sebelum Ustazah mulai ke materinya, Ustazah akan sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai pada materi ini. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu KD 3.8, menghubungkan konsep partikel materi, atom, ion, molekul, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaannya dalam atau terhadap kesehatan manusia. Kemudian KD 4.8 yaitu menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk KD 3.8 yang pertama yaitu menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul. Kemudian bisa menjelaskan sifat berbagai jenis bahan atau materi yang ada di sekitar. Kemudian memaparkan contoh pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir menjelaskan pengaruh bahan tertentu di lingkungan sekitar terhadap kesehatan. Adapun untuk KD 4.8 yaitu menyajikan karya ide kreatif, pemanfaatan bahan serat, karet, tanah liat, kaca atau gelas, plastik, dan logam. Oke, kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama mengenai pengertian atom, ion, dan molekul. Kemudian yang kedua adalah sifat bahan. Yang ketiga, pemanfaatan dan pengaruh bahan terhadap kesehatan. Yang pertama, pengertian atom, ion, dan molekul. Sebelum Ustazah mulai pemahaman tentang atom, ion, dan molekul, Ustazah akan flashback lagi atau Ustazah kembalikan lagi memori kita ke kelas 7 pada saat kalian kelas 7, yaitu benda itu dibagi menjadi dua, yaitu ada benda hidup dan benda mati, atau makhluk hidup dan benda mati. Benda mati bisa juga disebut sebagai materi. Nah, benda hidup atau makhluk hidup itu penyusunnya siapa? Yang menyusun makhluk hidup itu siapa? Masih ingat? Sel, ya betul sekali. Jadi sel itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, kalau makhluk hidup itu tersusun atau penyusun yang paling kecil itu adalah sel, kalau benda mati atau materi apa? Nah, benda atau materi itu tersusun atas ada namanya atom, kemudian ion, dan molekul. Nah, apa saja pengertiannya? Mari kita mulai. Yang pertama, atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat unsur tersebut. Kemudian, atom-atom suatu unsur sama dalam segala hal atau identik, tetapi berbeda dari atom-atom unsur yang lain. Maksudnya bagaimana? Saya langsung kasih contoh saja. Nah, misalnya ini adalah contoh atom O dan atom H. Jadi ini, atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Unsur itu penyusun suatu materi. Ya, jadi kasarannya, gampangannya, atom itu kalau pada makhluk hidup dia adalah selnya. Nah, atom itu sama, identik. Kalau suatu unsur memiliki atom, itu atomnya itu sama atau identik. Tetapi dari atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain itu berbeda. Contohnya, ini ada atom unsur oksigen dan hidrogen. Ya, sesama atom oksigen dia sama, identik karena satu unsur oksigen, tetapi ketika dia dibandingkan dengan hidrogen, atom hidrogen, dia akan berbeda karena unsurnya sudah berbeda. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau dia dalam satu unsur yang sama, maka atomnya identik, tetapi akan berbeda dengan
atom dari unsur yang lain. Misalnya atom unsur oksigen dan atom hidrogen itu sudah berbeda. Nah, atom itu tersusun atas partikel dasar, yaitu ada neutron, proton, dan elektron. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Jadi, ini adalah atom. Ya, ini adalah atom. Kemudian lingkaran ini, garis lingkaran ini adalah kulitnya. Ya, kulit atom. Kemudian yang di dalam ini adalah nukleus atau inti atom. Kalau dibandingkan dengan sel hampir sama ya, hampir sama. Kemudian di sini partikel dasarnya itu apa? Neutron, proton, dan elektron. Neutron itu isiannya atau muatannya itu netral atau tidak ada muatan, makanya dia kosong. Nah, adapun elektron itu dia atom yang muatannya negatif. Ini elektron. Dan elektron itu terletak di kulit atom. Ya, atau kalaupun dia bisa berpindah, dia cuma pindah kulit saja. Tidak bisa masuk ke dalam nukleus atau inti. Jadi, neutron itu atom yang tanpa muatan atau netral. Elektron itu atom yang bermuatan negatif, letaknya biasanya atau letaknya selalu ada di kulit atom. Kemudian proton itu atom bermuatan positif. Proton dan neutron terletak di dalam nukleus atau inti atom. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke nomor atom dan nomor massa. Ya, nomor atom dan nomor massa. Apa itu nomor atom, nomor massa? Jadi ini ada unsur atau ada atom X, kemudian ada A dan Z, lambang X, lambang A, lambang Z. Maksudnya bagaimana? Nah, X ini untuk nama atomnya atau lambang atomnya. Kemudian A ini untuk nomor massa. Nomor massa atom. Nomor massa atom itu adalah jumlah proton dan neutron. Jumlah proton dan neutron. Kemudian untuk cara mencarinya yaitu Z plus neutron. Nanti kita berikan contoh. Kemudian Z itu adalah nomor atom. Sama juga dia jumlah proton, sama juga dia jumlah elektronnya. Jadi Z itu mengandung 3 makna. Selain dia nomor atom, dia juga mengandung jumlah protonnya berapa, itu ada di Z, jumlah proton, dan jumlah elektron. Berarti jumlah proton dan elektron sama, iya. Kalau atom itu sifatnya pada dasarnya itu adalah netral. Jadi jumlah proton dan elektron itu adalah sama. Kemudian untuk mencari nomor massa, itu adalah nomor atom ditambahkan neutronnya atau jumlah proton ditambah neutron. Nah, kalau untuk mencari jumlah neutronnya itu A dikurangi Z. Daripada kita pusing-pusing, saya kasih contoh. Misalnya ini ada O168. O itu adalah lambang atom oksigen. Kemudian massa atom O atau oksigen itu sama dengan 16, ya. 16 nomor saya ulangi ya. Jadi nomor massa atom O atau oksigen 16. Ini 16. Kemudian nomor atom O, jadi yang pertama ini adalah nomor massa atom O oksigen 16. Kemudian yang ini nomor atom O oksigen, nomor atom itu apa? Z, berarti yang ini adalah 8 di sini. Kemudian jumlah protonnya, karena dia jumlah proton itu sama dengan nomor atom, berarti sama dengan Z, berarti dia sama 8. Jumlah neutronnya berapa? Jumlah neutron itu nomor massa dikurangi nomor atom. A dikurangi Z. Jumlah neutronnya berapa? 16 dikurangi 8 sama dengan 8.
Kemudian untuk jumlah elektronnya atau N-nya 8, karena jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Kemudian contoh lagi, Fe. Fe itu apa? Besi. Ya, Fe 2656. Fe itu adalah lambang atom besi. Kemudian massa atom Fe-nya itu adalah 56. Ini nomor massanya 56. Kemudian nomor atomnya itu adalah 26. Jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Kalau nomor atomnya 26 berarti otomatis jumlah protonnya juga 26. Jumlah elektronnya juga sama 26. Nah, untuk jumlah neutronnya itu A dikurangi Z. Berarti 56 dikurangi 26 sama dengan 30. Seperti itu ya. Oke, tugas ya. Ini tugas kalian. Tuliskan nama atom, nomor massa, jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom-atom berikut ini. Caranya sama seperti Ustazah tadi yang di atas tadi ya, sama seperti itu. Oke, kita masuk ke ion. Setelah tadi ada atom, sekarang kita masuk ke ion. Ion adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Ya, jadi kalau tadi atom itu dia sifatnya netral. Nah, kalau dia sudah bermuatan listrik, entah positif ataupun negatif, maka dia dinamakan sebagai ion. Ion ada dua, yaitu ion positif atau disebut kation dan ion negatif atau disebut anion. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, kalau ion positif, maka jumlah elektronnya lebih sedikit, jumlah protonnya lebih banyak. Jadi kalian hitung aja elektronnya 1, 2, 3. Nah, dan kalian lihat elektron itu selalu ada di kulit atom. Kemudian protonnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Lebih banyak proton daripada elektronnya. Karena itu dia sifatnya kation atau ion positif. Sedangkan untuk yang anion, dia sifatnya negatif atau ion negatif, berarti lebih banyak elektronnya. Oh, iya betul, lebih banyak elektronnya karena elektron itu sifatnya negatif, sedangkan proton sifatnya positif. Elektronnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, protonnya ada 1, 2, 3. Elektron lebih banyak daripada proton, karena itu dia adalah anion. Nah, sekarang kita masuk ke kation. Kation terbentuk jika suatu atom kehilangan atau melepaskan elektron, sehingga atom menjadi bermuatan positif. Contoh, atom natrium melepaskan satu elektron menjadi ion Na+. Jadi ini adalah atom natrium netral. Ketika dia elektronnya lepas satu, ya, maka akan terbentuk ion natrium Na+. Karena dia melepaskan elektronnya. Reaksinya seperti ini. Na yang awalnya netral, kemudian karena dia melepaskan elektron, maka dia menjadi Na plus 1 ya, plusnya 1 aja, plus elektronnya juga 1. Seperti itu. Kemudian untuk anion. Anion terbentuk jika suatu atom menerima atau menangkap elektron dari atom lain, sehingga menjadi bermuatan negatif, kelebihan elektron. Nah, contohnya adalah atom Cl. Cl menangkap satu elektron menjadi ion Cl-. Reaksinya yaitu Cl plus elektron. Karena dia menangkap, maka elektronnya bertambah. Oleh karena itu, atom Cl ditambah elektron, maka dihasilkan Cl-. Nah, reaksinya apa? Gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi dia awalnya netral, kemudian dia menangkap elektron yang dilepaskan oleh atom yang lain, kemudian terbentuklah ion Cl-. Contoh ion. Ini adalah contoh kation dan anion ya, di buku kalian sudah ada sih, ini Ustazah hanya sekedar menampilkan saja, nanti kalian cari sendiri di buku ya. Kation itu ada Na+, namanya natrium, Mg2+, ion magnesium. Artinya Mg2+, Al3+ ini apa? Berarti dia kelebihan 2 proton. Kalau ini kelebihan 1 proton, kalau ini 2 proton, ini kelebihan 3 proton. Nah, seperti itu cara membacanya. Kalau yang seperti ini, Cl- O2-. Nah, ini berarti ini kelebihan 1 elektron, ini kelebihan 2 elektron. Nah, seperti itu ya.
Jadi contohnya seperti itu. Nah, kemudian untuk perbedaan lambang antara atom dan ion adalah seperti ini. Jadi atom natrium itu Na, sedangkan ion natrium itu adalah Na+. Atom kalium itu K, adapun ion kalium itu adalah K+. Begitu seterusnya. Perbedaannya antara lambang atom dan lambang ion adalah seperti itu. Kita masuk ke molekul. Molekul adalah gabungan dua atom atau lebih, baik atom sejenis maupun berbeda jenis. Molekul dapat dinyatakan dengan rumus kimia yang menunjukkan jenis dan jumlah atom penyusun molekul tersebut. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul ada dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur merupakan gabungan dua atau lebih atom yang sejenis. Jadi kalau atomnya itu sama jenisnya, maka dia dinamakan molekul unsur. Sedangkan untuk molekul senyawa itu gabungan dua atau lebih atom yang berbeda jenis. Atomnya berbeda. Untuk lebih jelasnya contohnya seperti ini. Yang di awal tadi ada atom O dan atom H. Ya, atom oksigen dan atom hidrogen. Ya, molekul unsur itu yang bagaimana? Ketika dia terbentuk oleh dua atom yang jenisnya sama atau sejenis. Molekul unsur oksigen dibentuk oleh atom oksigen, dua atom oksigen, dia sama, atomnya sama, sejenis. Hidrogen pun seperti itu, dia sama. Nah, kalau sudah terbentuk dua atom dengan jenis yang berbeda, satu merah, kemudian satunya lagi biru, maka dia dinamakan molekul senyawa. Seperti itu ya. Jadi, kalau unsur itu atomnya sama, bentuk, model itu sama. Kalau untuk senyawa, dia berbeda. Seperti itu, terbentuk dari dua atau lebih atom yang berbeda jenis. Itu adalah molekul senyawa. Nah, contoh lagi seperti ini ya. Jadi, untuk yang barisan atas, ini adalah molekul unsur. Kalau yang di bawah ini adalah molekul senyawa. Meskipun hanya terbentuk oleh dua atom saja, tapi karena dia berbeda, maka dia dinamakan molekul senyawa. Itu ya, bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sifat bahan. Jadi yang tadi atom, ion, dan molekul itu sudah paham ya, insya Allah sudah paham. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sifat bahan. Setiap benda itu memiliki kegunaan yang berbeda-beda tergantung sifatnya. Nah, sifat benda dibedakan menjadi sifat kimia dan sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat materi yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Jadi, kalau sifat fisika itu berkaitan dengan keadaan fisiknya dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi yang baru. Maksudnya bagaimana? Ketika dia dikenai suatu tindakan, maka tidak akan menghasilkan materi baru. Misalnya, kalian punya kayu, gelondongan ya, kayu. Nah, ketika kalian terapkan suatu tindakan, misalnya dipotong, dibentuk jadikan meja. Apakah mengubah sifat materi kayunya? Tidak. Kenapa? Karena sifatnya masih sama, dia kayu. Ya, meskipun bentuknya sudah berbeda dari kayu gelondong menjadi meja, tapi sifat materinya masih sama. Ya, masih sama-sama kayu. Nah, itulah dinamakan sifat fisika. Jadi tidak membentuk materi baru atau tidak terbentuk zat yang baru. Dari kayu gelondongan jadikan meja, ya sama sifat materinya tetap kayu. Adapun untuk sifat yang kimia itu merupakan karakteristik suatu materi yang berhubungan dengan interaksi antara materi tersebut dengan materi yang lain, atau gampangannya itu berhubungan dengan terbentuknya materi yang baru. Misalnya, kamu melakukan suatu tindakan pada suatu benda itu kemudian berwujud menjadi zat yang baru. Contohnya apa? Gampang aja, kertas. Kertas ketika kalian beri tindakan dibakar, ya jadi abu, apakah sifat materinya sama? Berbeda.
Karena yang awalnya kertas, kemudian ketika diberi tindakan dibakar, berubah menjadi abu. Materinya udah berbeda. Begitu juga misalnya lagi kayu. Kayu kalau yang fisika tadi dari bentuk gelondongan jadi meja masih tetap sama kayu. Kalau kayunya dibakar, apakah masih sama kayu? Tidak, berbeda. Dia terbentuk zat baru, yaitu apa? Arang. Nah, itulah perbedaan antara sifat kimia dan sifat fisika. Kalau sifat fisika itu tidak terbentuk materi baru, sedangkan sifat kimia itu terbentuk materi baru, hubungannya dengan terbentuknya materi baru. Nah, adapun sifat-sifat fisika dan kimia itu contohnya, kalau sifat fisika itu misalnya kayak kerapatan, kekerasan, elastisitas, daya hantar listrik atau panas, viskositas, kemagnetan, titik didih, titik beku, titik leleh, itu masih sama. Ya, jadi apapun tindakannya diberikan, itu tidak mengubah sifat-sifat yang ada di sini, itu berarti dia sifat fisika itu seperti itu. Kalau sifat kimia, kestabilan, kereaktifan, keterbakaran, daya ionisasi dan korosivitas, nah itu jika terjadi perubahan maka dia terjadi perubahan sifat kimia. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu bab ketiga, pemanfaatan dan pengaruh bahan terhadap kesehatan. Nah, bahan di lingkungan kita itu banyak sekali. Ustazah tidak akan bahas satu persatu, Ustazah hanya akan memberikan beberapa contoh saja yang biasa kita temui di lingkungan sekitar kita. Yang pertama yaitu kaca. Jadi kaca itu terbuat dari silikon oksida atau pasir, kapur, soda, dan oksida logam berupa natrium, kalsium, magnesium, serta aluminium. Nah, seperti yang kalian ketahui banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari kaca. Nah, sifat kaca meliputi berwujud padat, mudah pecah, tembus cahaya, tahan terhadap panas, mudah dibentuk jika dipanaskan pada suhu tinggi, tidak menyerap air, bersifat isolator, serta dapat didaur ulang. Jadi, kaca itu dapat didaur ulang ya. Kemudian, adapun pengaruhnya terhadap kesehatan apabila kaca itu pecah, kaca kan mudah pecah, jika dia pecah dan pecahannya itu mengenai tubuh, maka akan menimbulkan luka. Kemudian yang kedua plastik. Plastik mempunyai sifat tidak menyerap air, kemudian ringan, tidak mudah pecah, lentur, mudah dibentuk, tembus pandang, bersifat isolator, tidak tahan api, serta tahan karat. Tapi di sini ada bahan dari plastik yang dimana bisa menghasilkan dioksin yang jika digunakan sebagai wadah makanan berlemak atau berminyak dalam keadaan panas, ini dapat mengakibatkan racun pada sel tubuh ya dan bisa menyebabkan kanker. Kemudian yang ketiga adalah karet. Berdasarkan asalnya, karet dapat berasal dari alam maupun sintetis. Sifat karet alam diantaranya memiliki daya elastisitas dan plastisitas yang baik. Pengolahannya mudah, tidak mudah aus, tahan terhadap keretakan, memiliki daya lengket yang tinggi terhadap bahan, serta tidak mudah panas. Jadi yang dari bahan alam itu biasanya lebih elastis ya, lebih baik, lebih bagus, lebih awet. Nah, karet alam dimanfaatkan untuk membuat ban pesawat terbang, ban mobil, dan motor. Adapun karet sintetis dibuat dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, karet sintetis ini memiliki kelebihan untuk beberapa keadaan, yaitu tahan terhadap berbagai zat kimia, harganya cenderung stabil, kemudian pengiriman atau suplai karet sintetis jarang mengalami kesulitan atau lebih mudah untuk didapatkan. Nah, karet yang dibakar di sembarang tempat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, misalnya iritasi saluran pernafasan, kemudian gangguan fungsi paru-paru dan sensitivitas indera penciuman. Oke, sepertinya udah habis ya. Sekian dari Ustazah, tugas kalian yang tadi ya, yang tentang atom tadi. Nah, itu silahkan kalian tulis di buku tugas kalian. Jangan lupa di atasnya kalian beri nama dan kelas. Terus kalau sudah selesai difoto dan kalian upload di link yang ada di bawah deskripsi. Batas waktu pengumpulan hari ini pukul 12 malam seperti biasanya nggih. Mas Solih dikerjakan ini bukan Ustazah memberikan beban, bukan, tapi ini sebagai latihan untuk kalian. Ya. Sekian dari Ustazah, terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kesalahan dari Ustazah. Semoga Allah paring lancar barokah, sukses barokah untuk belajarnya, untuk sekolahnya.
Semoga Allah paling kesehatan pada kita semua, dijaga dilindungi dari semua bahaya. Amin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.